Assalamualaikum Yang pertama warahmatullahi yaitu wabarakatuh. asuhan kebidanan Saya pada Amina anak Hayani, dengan mahasiswa masalah dari disabilitas. Institut Medika Dr. Saya Gigi mengambil Suherman, contoh tunanetra prodi S1 atau kurang Kebidanan penglihatan. semester Di 6. sini ada data di Di sini mana saya akan tanggal dan jam masuk mempresentasikan anak tugas tersebut, dari mata tempatnya di kuliah BPM, asuhan kebidanan kemudian pada perempuan nama bidannya dan yaitu bidan anak dengan Indah. kondisi rentan. Tinjauan kasusnya asuhan Ini saya kebidanan pada mengambil anak asuhan inisial kebidanan R. pada anak dengan Ya, kondisi selanjutnya di sini gangguan ada data tunanetra. subjektif atau identitas dari anak. Nama, usianya 13 tahun, jenis kelaminnya laki-laki. Kemudian selanjutnya ada biodata orang tua. Di sini terlihat jelas nama orang tua, ayah dan ibunya, agama maupun pekerjaannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu dalam data subjektif terdapat riwayat kesehatan. Menurut cerita klien, ini seperti yang dituturkan oleh ibunya. Dia menderita kelainan mata, di mana kedua kelopak matanya tidak bisa membuka, dan bola mata kecil dari sejak lahir. Menjelang besar, anak tidak mampu melihat apa-apa. Selanjutnya, riwayat sosial. Kedua orang tua masih hidup dan hidup bersama dengan kedua orang tuanya. Saat ke sekolah, diantar jemput oleh ibunya. Sejak kecil selalu dibantu ibunya untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Saat ini, klien mampu mengganti pakaiannya sendiri dan mandiri terhadap kebutuhan eliminasi. Kebutuhan makan disediakan oleh ibunya, dan klien mampu makan dan minum sendiri. Artinya, riwayat sosial pada anak tersebut, anak mampu untuk mengerjakan aktivitas sehari-hari sendiri tanpa bantuan dari orang tuanya, kecuali dengan keadaan yang memang harus dibantu. Dari ceritanya, kemungkinan besar ada faktor dari keturunan atau faktor genetik dari orang tua, di mana kedua bola matanya kecil dari sejak lahir. Kemungkinan klien mengalami cacat bawaan dari dalam kandungan. Selanjutnya kita berlanjut ke data objektif. Data objektif adalah data hasil dari pemeriksaan pasien. Yang pertama, pemeriksaan umum. Keadaan umum pasien tampak berpenampilan gempal. Tinggi badannya 90 cm, berat badannya 40 kg. Yang selanjutnya, pemeriksaan tanda-tanda vital. Nadi 82 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, kemudian respirasi atau pernapasan 24 kali per menit. Kemudian yang selanjutnya asesmen. Asesmen adalah diagnosa. Diagnosa dari anak tersebut mengalami gangguan penglihatan. Masalah ini adalah cacat bawaan dari sejak lahir. Dia menderita kelainan mata, kedua kelopak matanya tidak bisa membuka, dan mata kecil dari sejak lahir. Menjelang besar, anak tidak mampu melihat apa-apa. Jadi diagnosanya anak mengalami cacat bawaan dari sejak lahir atau dari dalam kandungan. Faktor yang mempengaruhi yaitu faktor genetik dari kedua orang tua atau dari keluarganya. Sebagai seorang bidan merupakan bagian dari tenaga kesehatan. Seperti yang sudah tadi dibahas, sesuai dengan judulnya, asuhan kebidanan yang dapat diberikan kepada anak dengan gangguan disabilitas, yang dimana saya mengambil contoh anak tunanetra. Di sini sudah tersedia planning apa saja yang dapat dilakukan oleh bidan untuk membantu asuhan kepada anak tunanetra. Yang pertama yaitu ciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Lingkungan yang aman bagi anak, di mana lingkungan itu terhindar dari barang-barang yang berbahaya atau mungkin yang dapat melukai anak. Jadi lingkungan yang aman itu
ya memang seperti di rumah, jauh dari mungkin jalanan berlubang atau segala macam, bisa diterapkan dalam rumah. Yang kedua, gunakan alat bantu membaca pada saat di sekolah. Jika anak bersekolah di SLB, kemungkinan anak bisa mendapatkan alat bantu untuk membaca saat di sekolah, di mana memang sekolah luar biasa menyediakan kepada anak-anak yang mengalami gangguan disabilitas. Yang ketiga, ajarkan untuk eliminasi pada tempatnya. Jika di sekolah, minta pendampingan guru untuk ke tempat eliminasi. Jadi anak diajarkan untuk mengetahui tempat eliminasinya di mana. Jika tidak mampu, bisa diantarkan oleh anggota keluarganya apabila di rumah, dan jika di sekolah bisa didampingi oleh gurunya. Yang keempat, anjurkan keluarga untuk memberikan informasi letak benda yang sering diperlukan anak dan tempatkan benda agar mudah dijangkau. Jadi, bagi anggota keluarga, anjurkan untuk meletakkan benda-benda yang sering diperlukan anak tersebut. Jadi misalnya anak butuh minum, letakkan pada tempat yang memang biasa diambil di sekitarnya, yang memang dia sudah hafal secara insting atau pemikirannya bahwa air minum ada di meja itu yang biasa dia ambil, dan tempatkan benda-benda agar mudah dijangkau. Jadi benda-benda yang mudah dijangkau, tidak diletakkan di tempat yang terlalu tinggi atau mungkin diletakkan di tempat yang sulit untuk dicari oleh anak tersebut gitu. Kemudian yang kelima, melatih kemampuan anak untuk perawatan dirinya secara mandiri, seperti mandi. Jadi anak dianjurkan untuk mandi sendiri, kita hanya mendampingi saja dan ajarkan untuk memakai pakaiannya sendiri. Dorong anak untuk melakukan aktivitas sehari-hari yang normal sesuai kemampuan yang dimiliki. Jadi biarkan anak itu berinteraksi di luar maupun di luar rumah secara mandiri. Dukung dan berikan motivasi kepada anak agar mampu melakukan aktivitasnya sehari-hari. Jika anak tidak mampu melakukannya, berikan bantuan kepada anak tersebut. Selanjutnya, membiarkan anak untuk melakukan aktivitas secara mandiri. Berikan bantuan jika anak tidak mampu melakukannya. Seperti yang sudah tadi saya bilang, bahwa berikan bantuan jika anak tidak mampu melakukannya. Misalkan hal-hal yang terlalu rumit untuk dilakukan oleh anak tersebut. Kemudian, ajarkan keluarga untuk memberitahu kepada anak situasi rumah dan cara menghafal lingkungan di dalam rumah. Jadi, keluarga ibu atau ayahnya sebaiknya memberitahu kepada anak di mana letak kamar mandi atau di mana letak meja makan, kemudian di mana kamar anak tersebut, agar dia dapat menghafal ruang-ruangan tersebut. Yang terakhir yaitu beritahu keluarga untuk memeriksakan keadaan anak ke dokter atau ke rumah sakit, atau mungkin ke spesialis yang sesuai dengan kondisi anak tersebut. Jadi keluarga juga harus memantau keadaan anak, apakah ada perkembangan atau tidak.
Sekian video presentasi yang saya paparkan. Semoga bermanfaat bagi yang membaca. Sebagai tenaga kesehatan, perlu diketahui bahwa kita harus memberikan asuhan yang sesuai dan memuaskan kepada pasien atau masyarakat di sekitar kita, terutama bidan. Kita harus mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh pasien tersebut. Sebelumnya terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.